Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sabda Nur Fadilah dari Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum dengan NIM 2106025010036. Ingin memperkenalkan tentang sejarah yang ada di Bantimurung ini. Bantimurung berasal dari kata Bentimerung, bahasa Bugis halus yang berarti air bergemuruh. Nama tersebut diusulkan oleh Karaeng Simbang Patahuddin Daeng Parumpa. Simbang adalah salah satu kerajaan dalam distrik adat Gamescap dan berada dalam wilayah kerajaan Maros. Berawal dari kata Bentimerung itulah kemudian berubah bunyi menjadi Bantimurung. Sejarah dan asal-usul kata Bantimurung dimulai sejak masa perjanjian Bungaya I dan II pada tahun 1667 sampai 1669 saat Maros ditetapkan sebagai daerah yang dikuasai langsung oleh Belanda. Ketika itu, wilayah kerajaan Maros diformulasikan dalam bentuk Regentschap yang dipimpin oleh penguasa bangsawan lokal bergelar Regen atau setingkat bupati. Setelah itu, Maros berubah menjadi distrik adat Gamescap yang dipimpin oleh seorang kepala distrik yang dipilih oleh bangsawan lokal dengan gelar Karaeng Arung atau Galarang. Kerajaan Simbang merupakan salah satu distrik adat Gamescap yang berada dalam wilayah kerajaan Maros. Distrik ini dipimpin oleh seorang bangsawan lokal bergelar Karaeng. Pada saat sekitaran tahun 1923, Patahuddin Daeng Parumpa diangkat menjadi Karaeng Simbang. Dia mulai mengukuhkan kehadiran kembali kerajaan Simbang dengan melakukan penataan dan pembangunan di wilayahnya. Salah satu program yang dijalankan ialah dengan melaksanakan pembuatan jalan melintas kerajaan Simbang agar mobilitas dari ke daerah-daerah sekitarnya menjadi lancar. Pembuatan jalan ini rencananya akan membelah daerah hutan belantara. Sayangnya pekerjaan tersebut terhambat akibat terdengarnya bunyi menderu dalam hutan yang menjadi jalur pembuatan jalan tersebut. Saat itu, para pekerja tidak berani melanjutkan pekerjaan pembuatan jalan. Karena suara gemuruh tersebut begitu keras, Karaeng Simbang yang memimpin langsung proyek ini langsung memerintahkan seorang pegawai kerajaan untuk memeriksa ke dalam hutan belantara dan mencari tahu dari mana suara bergemuruh itu berasal. Setelah melakukan perjalanan singkat ke dalam kawasan hutan, untuk mencari tahu dari mana suara bergemuruh berasal, pegawai kerajaan langsung kembali melapor kepada Karaeng Simbang. Namun sebelum melapor, Karaeng Simbang terlebih dahulu bertanya, "Agaro merung?" Tanyanya dalam bahasa Bugis yang berarti, "Apa itu yang bergemuruh?" "Benti puang," dijawab oleh sang pegawai. "Air, tuanku." Benti adalah bahasa Bugis halus atau tingkat tinggi untuk air.
Merasa penasaran, Karaeng Simbang mengajak seluruh anggota rombongan untuk melihat langsung air bergemuruh tersebut. Sesampainya di tempat asal suara, Karaeng Simbang langsung terpana dan takjub menyaksikan luapan air begitu besar merambah batu cadas yang mengalir jatuh dari atas gunung. Makasingi kapang nareko yae wonrongange diasengi bentim merung. Mungkin ada baiknya jika tempat ini dinamakan air yang bergemuruh, ujar Karaeng Simbang Patahudin Daeng Parumpa. Pada saat itulah tercipta nama Bantimurung. Untuk menuju ke Goa Batu, kita harus menempuh perjalanan sekitar 800 meter. Goa Batu ditemukan pada saat Bantimurung juga ditemukan oleh Karaeng Simbang. Pada saat itu, Karaeng Simbang bersembunyi di dalam goa, menghindari penjajah Belanda. Oleh karena itu, Karaeng Simbang tidak ditemukan oleh penjajah dan masih hidup. Untuk menuju ke Goa Batu, kita harus menempuh perjalanan yang cukup jauh karena kawasan ini terletak di dalam Bantimurung, bagian atas di sebelah kiri air terjunnya. Dan di dalam gua tersebut terdapat kolam yang menurut kepercayaan orang-orang di sana, kolam tersebut tempat pengambilan air wudhu Karaeng Simbang. Itulah tadi sejarah yang ada di Taman Wisata Alam Bantimurung ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.